Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata Roy Suryo dilaporkan terkait ya soal akun Fufu Fafa yang disebut adalah milik Gibran. Ini pasukan bawah tanah Jokowi laporkan Roy Suryo ke Bareskrim karena sebut Fufu Fafa adalah Gibran. Ini gimana begitu kok budaya kita lapor melapor begitu kan ya? Seharusnya kan dibuktikan dengan data. Kalau seorang Fufu Fafa, akun Fufu Fafa ini bukan milik Gibran, ya buktikan dengan data begitu kan. Ada data di situ begitu. Ya kalau ini bukti adalah punya Gibran, biarlah Roy Suryo membeberkan data itu. Kan gampang begitu kan. Menemukan titik temu kan nantinya begitu, bukan lapor melapor. Ini kan budaya demokrasi kita bukan lapor melapor begitu kan ya. Ini yang kemudian dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Saya bukan tidak setuju dengan hal itu begitu kan ya. Apabila kita lihat bahwa ya kalau dicek begitu kan ya, semakin orang-orang melaporkan Roy Suryo dan data-data bahwa Fufu Fafa itu adalah bukan milik Gibran, maka semakin kuat dugaan-dugaan bagaimana kalau itu diuji coba ya di Kominfo begitu kan ya, diuji coba di Kominfo. Bagaimana para penegak-penegak itu menelusuri hal itu? Pasti saya 1 hari 2 hari saya akan tahu begitu kan ya, siapa yang kemudian punya siapa dan sebagainya. Artinya apa? Artinya ya menurut saya pribadi tidak eloklah kita harus lapor melapor. Setidaknya ya tantang Roy Suryo datang ke Kominfo, datang ke penegak hukum di situ, usut siapa yang punya itu. Kan gampang begitu kan. Kalau bukan punya Gibran juga tidak kena. Kalau punya Gibran misalnya kan sama-sama mengevaluasi, kan begitu logikanya. Ini kan budaya-budaya kita kan lapor melapor sana sini begitu. Dikit-dikit lapor. Apalagi begitu kan ya. Mengatasnamakan si A, si B dan si C. Coba kita baca ini. Pasukan bawah tanah Jokowi laporkan Roy Suryo ke Bareskrim karena sebut Fufu Fafa adalah Gibran. Pasukan bawah tanah itu ya itu apa ya? Yuk diproses biar sekaligus ada bukti digital forensik yang mengungkapkan Fufu Fafa siapa itu. Yuk, bagus begitu kan. Saya kira kalau ini dibuktikan secara forensik bagus begitu, adu data begitu, biar muncul begitu kan ya. Apalagi namanya begitu kan pasukan pasukan bawah tanah Jokowi. Saya baru dengar ini pasukan bawah tanah Jokowi begitu kan ya. Ternyata seorang Jokowi ya punya pasukan itu begitu. Kalau kemarin pasukan berani mati Jokowi dan sekarang ada pasukan bawah tanah Jokowi. Ngeri-ngeri sedap memang. Tapi membuktikan data itulah, datanglah beramai-ramai di Kominfo. Kalau mau disidangkan, datangkan Kominfo, datangkan penegak hukum di situ biar adil begitu kan. Ya itu aja kok repot begitu. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira lapor melapor itu kan tidak baiklah bergenerasi ya, berdemokrasi begitu ya. Silakan ya, mari dibuka semua. Jangan ada yang ditutupi. Jika benar di depan hukum semua sama. Justru itu yang diinginkan oleh rakyat pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya. Kita lawan. Ya, tikus-tikus dasi bertikus. Apa maksudnya ini? Baru kali ini Presiden punya pasukan ya, dalam artian bahwa pasukan itu kan banyak begitu. Itu kan nama relawan begitu kan ya. Ada pasukan ini dan itu. Kemarin ada pasukan berani mati dan sekarang ada pasukan bawah tanah Jokowi. Kan gini-gini sedap. Artinya apa? Artinya kan seharusnya bukan orang-orang seperti yang dilaporkan. Yang justru dilaporkan adalah kalau ada indikasi-indikasi korupsi, ada tikus-tikus berdasi begitu kan ya. Yang kemudian banyak yang kemudian kong kali kong ini dan itu yang seharusnya dilaporkan. Kalau sesama rakyat biasa memperjuangkan hak, ya ngapain kita harus lapor sana sini? Saya kira kurang baik dalam berdemokrasi ya. Tapi artinya apa? Artinya masyarakat itu punya hak masing-masing ya. Apapun begitu kan ya. Mau apapun di situ setidaknya kan satu begitu kan, harus bertabayun dulu lah, bertabayun dulu biar kita tahu bahwa posisi yang mana yang kemudian salah dan sebagainya. Posisi kita ya, budaya kita itu kan tabayun begitu, bukan soal dikit-dikit lapor, bukan dikit-dikit lapor dan sebagainya begitu. Kalau toh pada hakikatnya lapor melapor bukan soal itu begitu kan ya.
Karena ini harus ada delik aduan ya, tapi pada kenyataannya kan yang yang dituju itu adalah Gibran. Seharusnya kan Gibran yang kemudian melaporkan ya. Coba kita baca, pasukan bawah tanah Jokowi laporkan Roy Suryo ke Barreskrim karena sebut Fufafa adalah Gibran. Bahkan Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah Pasbata Sri Kuntoro Budianto melaporkan Roy Suryo ke Barreskrim pada Jumat 27 September 2008. Roy dilaporkan dengan Undang-Undang ITE atas pernyataan yang mengatakan bahwa akun Fufafa 99% dipastikan milik Gibran Raka Buming Raka. Roy dilaporkan telah melanggar Undang-Undang ITE karena menyebarkan berita bohong. Budi mengatakan bahwa pernyataan Roy Suryo yang datang ke sejumlah podcast dan berbicara tentang akun Fufafa adalah milik Gibran telah mengundang kegaduhan di masyarakat. Budi juga mengatakan apa yang disampaikan Roy Suryo tersebut tidaklah mendasar. Budi juga menyampaikan yang mereka melaporkan Roy Suryo atas nama Pasbata sebagai pecinta Jokowi. Pasbata, ya kata Budi, merasa resah karena lambang negara dihina. Dalam hal ini merujuk pada Gibran. Ini gimana begitu? Artinya kan yang mau dilaporkan kan atas Undang-Undang ITE kepada Gibran. Seharusnya kan Gibran yang melaporkan itu begitu kan ya. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa proses dalam demokrasi kita sebenarnya kalau toh pada akhirnya mengandalkan punya siapa begitu kan seharusnya kan datang ke Kominfo ya. Datang ke Kominfo ya baik-baik dan penegak hukum ya biar tahu siapa pemilik akun itu dan lalu kemudian umumkan kepada publik biar tahu begitu kan. Tapi nampaknya sampai sekarang yang mau diungkap nama-nama akun itu begitu, akun Fufafa itu, ya Kominfo masih belum menjelaskan secara detail siapa pemilik akun itu. Kita tunggu saja begitu. Ini nama Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka disebut sebagai pemilik akun tersebut. Akun ini kini sering melontarkan komentar tajam yang menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto dan keluarganya sehingga memicu kontroversi. Selain itu akun juga banyak menuliskan kata-kata yang berdana rasis dan tidaklah senonoh. Coba kita cek ya di situ apakah akun Fufafa ini ya benar-benar punya Gibran atau tidak. Ceknya di mana? Di Kominfo begitu kan. Itu bisa dilacak begitu kan ya. Artinya Kominfo itu kan pintu gerbang ya, pintu gerbangnya hal-hal yang kemudian ada yang ilegal, ada yang tidak kan pasti ketahuan ya. Atau setidaknya libatkanlah para hacker-hacker itu begitu kan. Kalau ini lupa password saya kira tidak ya karena bisa menghapus begitu kabarnya begitu ya. Makanya dengan adanya seperti ini datang ayo beramai-ramai begitu kan ya, datang ke Kominfo, datang ke penegak hukum, cari siapa mereka. Ini pasti password dan namanya tidak akan dirubah ya. Kenapa? Dan tidak lupa. Kenapa? Karena beberapa yang viral kemarin juga ada Fufafa yang menghapus postingan itu. Kabarnya begitu kan. Kan pasti kan punya rekam jejak yang ada begitu dalam konteks dalam konteks temuan-temuan yang ada di situ begitu. Makanya dengan adanya seperti ini saya menganggap bahwa ini harus perlu begitu kan ya untuk ditelusuri. Ini bukan soal punya Gibran atau tidak, tetapi soal bagaimana orang-orang yang kemudian mencari hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Boleh mengkritik kepada siapapun, tapi kritiklah dengan satu jabatan mereka, kebijakan-kebijakan mereka begitu, itu baru baik ya daripada kita melapor sana sini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.